Hai hai, salam keajaiban. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Amin. Kali ini kita akan bersama-sama membuka pikiran dan hati kita. Bagaimana pola pikir saya mengenai beberapa quotes yang akan saya hadirkan sebentar lagi. Yuk, stay tune. Jadi ini ada 9 quotes, judulnya Protect Your Energy atau lindungi energi kamu. Kita bahas satu persatu ya. Saya langsung terjemahkan aja ya. Kita perlu fokus kepada apa yang kita lakukan, bukan kepada apa yang orang lain lakukan. Setiap dari kita punya impian masing-masing, tapi kadang kalau kita malah fokus untuk kepoin status Facebook atau status WhatsApp orang lain, nah itu tandanya kita sedang tidak fokus ke apa yang sedang kita lakukan, ya kan? Karena kita lagi fokus ke apa yang ada di luar diri kita. Biasanya kalau udah kepoin status orang lain, kita jadi ngomongin dia dalam hati ya, walaupun itu dalam hati, atau bahkan kita jadi ngerumpiin dia ke teman-teman kita. Nah ini jadi menebarkan energi low vibes dan menjauhkan impian kita, karena kita jadi tidak fokus melakukan apa yang diperlukan untuk mewujudkan impian kita. Ya, sesimpel itu sih. Belajar untuk mengatakan tidak. Nah, ini yang agak sulit ya untuk orang timur kayak kita. Jadi karena kita nggak enakan sama orang lain, akhirnya kita iya aja, padahal hati nggak ikhlas. Kita bisa belajar untuk mengatakan tidak saat kita memang tidak ingin melakukan sesuatu atau tidak setuju dengan sesuatu, karena kita manusia yang merdeka, yang bebas mengutarakan pendapat kita. Dan sikap enggak enakan ini adalah salah satu sikap yang membuat kita low vibes, yang akhirnya merugikan diri kita. Sebelum merespon atau bereaksi terhadap suatu keadaan, kita perlu memberikan jeda kepada diri kita untuk berpikir terlebih dahulu, ingin merespon dengan cara yang seperti apa. Misalnya ada orang yang ngomong gak enak ke kita. Nah, kita sebetulnya bisa hening dulu, berpikir dulu, saya mau merespon atau ngomong membalas dia dengan kalimat apa, atau ya udah deh, diam aja. Karena kalau saya balik marah lagi, berarti saya lagi kasih makan egonya dia. Lagian itu akan bikin suasana makin memanas, akhirnya kami ribut berkepanjangan. Misalnya seperti itu, atau kalimat lainnya. Yang terpenting adalah kita dapat secara sadar memilih mau merespon dengan cara apa. Tentukan batasan dan patuhi atau hargai batasan yang kita buat. Kadang kita kalau sama orang lain itu misalnya ada yang curhat sama kita 3 jam gitu, itu karena kita membiarkan hal itu terjadi, karena kita nggak kasih batasan yang jelas. Misalnya oke, kita janjian, tapi saya hanya ada waktu 1 jam ya, karena ada keperluan lain. Nah, dengan kita bilang hanya 1 jam, itu kita lagi kasih batasan bahwa teman kita perlu menghargai waktu yang kita sediakan. Investasi hanya kepada mereka yang juga berinvestasi pada kita. Maksudnya dalam pergaulan kita perlu memberikan waktu, energi, perhatian kepada orang-orang yang juga memberikan waktu, energi, dan perhatian kepada kita. Jadi seimbang. Kalau kita hanya berkorban untuk orang-orang yang
istilahnya hanya mementingkan dirinya sendiri, nggak peduli dengan apa yang sedang kita alami atau rasakan, itu low vibes di kita. Jadi ya untuk menjaga keseimbangan dan menjaga hubungan baik, ya kita perlu bersinergi dengan orang-orang yang sefrekuensi. Saya jadi ingat suatu kalimat, cintai orang lain sebesar kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi bukan hanya mencintai orang lain tapi diri kitanya tekor energinya, atau dalam arti kita bela-belain atau berkorban terus untuk orang lain, tapi diri kita sendiri kehabisan tenaga. Ya, ini jadinya low vibes ke kitanya. Bercerita atau sharing kisah hidup kita hanya kepada orang-orang yang kita ngerasa aman, yang kita ngerasa dia dapat dipercaya dan rahasia kita nggak akan dia bocorkan. Kita juga perlu memilih teman kita berbagi cerita, yaitu teman yang dapat membuka hati dan pikiran kita jadi lebih luas lagi, bukan yang ngomporin atau manas-manasin. Quote yang ini berbunyi, secara aktif mendengarkan dan berharap kita didengarkan sebagai balasannya. Kalau saya pribadi, saya kalau mendengarkan orang lain, saya tidak berharap saya didengarkan. Ya, mendengarkan ya mendengarkan aja. Jadi saya tidak mengharapkan dia mendengarkan saya, karena setiap keinginan untuk didengarkan itu juga merupakan keterikatan pada keinginan, dan setiap keterikatan menimbulkan penderitaan di dalam diri kita. Nah, saya suka ini. Percayai insting atau intuisi kita. Suara hati nurani kita itu adalah GPS-nya manusia. Setiap kata hati atau suara hati nurani akan menunjukkan hal-hal yang tepat, yang baik, yang mulia untuk kita ikuti. Kapan sih kita bisa mendengarkan suara hati nurani? Kok kayaknya nggak muncul, nggak kedengeran gitu. Ya karena pikiran kita terlalu berisik, terlalu mikirin ini itu, sehingga suara hati nurani nggak begitu kerasa. Soal rasa ini bisa diasah. Caranya lewat banyak mengheningkan pikiran dan hati, banyak meditasi. Ya semakin kitanya hening, ya pikirannya lebih teratur, maka kita dapat membedakan dan merasakan kayaknya nih feeling saya mengatakan ini atau itu gitu. Misalnya kita mau berbisnis sama orang, tapi hati itu kayaknya ada nggak srek sedikit. Nah, itu adalah tanda dari kepekaan intuisi kita yang ingin mengatakan kepada kita hati-hati dengan orang tersebut. Izinkan dirimu menarik diri ketika hal itu dibutuhkan atau dirasakan tepat untuk berhenti dan mundur. Yang tahu diri kita masih kuat atau udah nggak tahan dengan keadaan yang kita jalani ya hanya diri kita. Ukurannya ya diri kita, dan kita perlu jujur terhadap diri sendiri sehingga kita dapat saya akan mengambil sikap untuk menjauhi teman-teman yang low vibes misalnya. Ya lakukan aja, karena diri kita juga berhak menentukan sikap dan berhak bahagia, ya nggak? Menurut saya, hidup ini adalah tentang menyadari dan mencintai diri kita. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kita sadar untuk lebih mencintai diri kita. Bagi teman-teman yang punya pengalaman seputar yang baru saya sharingkan, boleh ya sharing-sharing di kolom komentar, dan bagaimana pola pikirnya ketika menghadapi situasi tersebut. Sekian video saya kali ini, terima kasih. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!